Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah taala. Dialah zat yang layak untuk dipuji, yang kita syukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di malam hari ini kita bisa menjalankan sunnah baginda Nabi SAW, yaitu qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, niscaya Allah Ta'ala mencurahkan ampunan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah kisah, seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Rasul, kapan terjadi peristiwa hari kiamat? Tentu ini semua peristiwa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban, tetapi beliau justru bertanya kepada sahabat tadi, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau telah persiapkan untuk kehidupan akhirat itu, wahai si fulan? Maka sahabat itu berkata, "Hubbi lillahi war rasul," aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," kalau begitu engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita semua untuk menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilainya adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keteladanan yang baik, ada uswah yang terbaik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zakarallaha katsiran, dan mengharapkan perjumpaan dan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini para jamaah, ada beberapa keteladanan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga wudhu beliau. Jadi baginda Rasulullah SAW senantiasa berupaya dalam setiap keadaan beliau, dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu.
Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, wala yuhafidh alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudunya kecuali orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sesungguhnya ketika kita menjaga air wudu kita senantiasa dalam keadaan suci, ini akan menjadikan keimanan kita pun juga terjaga sesungguhnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a, barang siapa yang ia berwudu dan memperbagus wudunya, ghufirat lahu khatayahu, sesungguhnya Allah taala memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Kemudian keteladanan yang kedua dari baginda Nabi SAW yang perlu kita jaga di bulan Ramadan ini adalah ihya'ul ashril awakhir min Ramadan, menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua sekarang berada pada malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Dan malam hari ini juga merupakan malam Jumat. Ada sebuah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, apabila malam itu adalah malam ganjil berketepatan dengan malam Jumat, fa arja ay yakuna dzalika lailatul qadri, sangat diharapkan malam itu merupakan malam yang penuh kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya apabila malam ganjil itu berketepatan dengan malam Jumat, maka sesungguhnya itu tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Malam itu malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan salat sunnah, memperbanyak baca Quran, berzikir kepada Allah, bermuhasabah, bersalawat, beristighfar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah taala memberikan ampunan kepadanya. Dan terlebih nilai ibadahnya adalah khairun min alfi syahrin, lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau itu merupakan malam Lailatul Qadar, apa permohonan yang paling terbaik yang kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa doa yang mesti kami minta secara terus-menerus kepada Allah taala? Maka baginda Rasul mengatakan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah engkau yang maha pengampun, yang maha mulia, tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadi harapan yang paling tertinggi di bulan Ramadan ini adalah meraih maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qayaumi waladathu ummuh, sama seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Inilah kemuliaan yang Allah taala berikan ketika kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan, amal saleh. Insyaallah Allah taala muliakan kita dengan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keteladanan dari baginda Nabi SAW yang perlu kita optimalkan di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir adalah yaitu melaksanakan qiyam Ramadan atau salat malam. Bisa bentuknya salat tarawih, bisa juga salat tahajud, dan kita jangan meninggalkan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW tersebut di akhir-akhir Ramadan. Karena tentu kita berharap mudah-mudahan di akhir Ramadan kita dalam kondisi yang tetap istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, amal itu sangat tergantung pada akhirnya. Jadi kalau kita tetap istiqamah di 10 terakhir Ramadan ini, kita terus semangat meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah taala, berarti kita menutup Ramadan ini dalam kondisi yang Allah taala ridhai. Sehingga harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatannya kepada kita semua, memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itulah beberapa teladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita optimalkan di 10 akhir bulan Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita, amal saleh kita sekecil apapun, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.